Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana. Salatan wa salaman da'ibaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bapak Noh Dr. Andes MAG, yang terhormat, yang kami hormati, yang kami sayangi, rekan-rekan dari teman-teman PAI kelas D 2020. Izinkan kami dari kelompok 4 yang beranggota kelompok 1 Abdan Syakura, 2 Dina Nur Isnain, 3 Fatimah Azahra, izinkan mempresentasikan makalah yang berjudul Kerajaan Safawi di Persia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan Kerajaan Safawi. 2. Bagaimana peradaban kemajuan masa ini dengan masa klasik. Dan 3. Apa sajakah penyebab kemunduran Kerajaan Safawi. Baik, presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Fatimah Azahra. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya dan berkembangan Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat dalam perkembangannya. Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Kerajaan Utsmani. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan yang berdiri di Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safiya al-Din, pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik, bahkan gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lainnya pada masa kerajaan-kerajaan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdan Syakura. Baik, Saudari Fatimah Zahra, terima kasih sebelumnya. Presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri yang berjudul Bagaimana Peradaban Kemajuan Masa Ini dengan Masa Klasik. Kemajuan-kemajuan itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan bersejarah mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan ini tradisi keilmuan ini terus berlanjut. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Kemajuan yang dicapai pada masa klasik. 1. Metode berpikir dalam bidang teknologi yang berkembang pada masa ini adalah metode berpikir tradisional. 2. Pada masa klasik Islam, kebebasan berpikir berkembang dengan masuknya pemikiran filsafat Yunani. 3. Al-Ghazali tidak hanya menyerang pemikiran filsafat pada masanya, tetapi juga menghidupkan ajaran tasawuf adalah tawakal, bersejarah diri terhadap kehendak Tuhan dan zuhud. Meninggalkan dunia dan kehidupan materi dalam tasawuf kehidupan
ukhrawi jauh lebih diutamakan daripada kehidupan duniawi. Baik, materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Dina Nur Isnain. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Abdan Syakura yang telah mempersilahkan. Selanjutnya, apa sajakah penyebab kemunduran kerajaan Safawi? Lanjut. Penyebab kemunduran kerajaan Safawi sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja. Dan pada masa-masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan juga berkembang, akan tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang membawa kehancuran. Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian, dengan bantuan wazir-wazirnya pada masa kota Kandahar dapat direbut kembali. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk, ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat. Suku Ardabil Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud sebagai penguasa Kandahar. Ia berhasil mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil. Di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran pada kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi itu yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Nah, konflik antara dua kerajaan ini berlangsung lama meskipun berhenti sejenak, dan ketika tercapainya perdamaian pada masa Abbas I, namun Abbas meneruskan lagi konflik tersebut dan tidak ada lagi perdamaian antara dua kerajaan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fatimah Zahra dan Dina Nur Isnain yang telah memaparkan atau membaca materi-materi dari PPT ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah recordnya matiin, Be.